Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha kabira. Yang kami muliakan Bapak Ustadz Muarif Ansori, yang kami muliakan Bapak Ibu Sesepuh Gang 1 RT 13 dan RT 14 Kelurahan Lempake, yang kami hormati sekalian warga Gang 1 yang telah hadir di acara malam hari ini. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini bersama-sama kita dapat melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Gang 1 ini, yang diselenggarakan oleh bersama-sama warga Gang 1 RT 13 14 Kelurahan Lempake ini. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hikmah manfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ustadz Muarif Ansori, yang nanti akan memberikan tausiah, memberikan ceramah tentang hikmah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh pada diri Rasulullah itu benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang Muhammad yang mengharap rahmat Allah dan hari akhir tetap banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ahzab ayat 21. Suri teladan apa yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita sehingga kita dapat meneladani dan menjadikan beliau sebagai idola kita pada zaman sekarang ini? Nanti akan kita simak bersama-sama ceramah dari Bapak Ustadz Muarif Ansori. Namun sebelumnya perkenankan kami mengantarkan acara ini dengan beberapa acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kitab suci Al-Quran, yang ketiga tausiah atau ceramah peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muarif Ansori. Sekaligus nanti di akhir ceramah kami mohon untuk mendoakan atau berdoa bersama-sama Ustadz. Dan acara yang terakhir yaitu acara penutup. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita mulai dengan acara yang pertama dengan mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara malam hari ini bernilai ibadah untuk kita semua, berjalan dengan lancar. Mari kita bersama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Acara yang kedua, pembacaan kalam wahyu ilahi yang akan dibacakan oleh Ibu Sumiati. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirah yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Wa
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Mudah-mudahan yang membaca dan mendengarkan bacaan Al-Quran tadi senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum kita masuki acara ceramah, maka kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari pengurus atau panitia penyelenggara malam hari ini. Kepada Mbah Jono saya persilakan. Silakan Mbah. Nah, kalau tadi disiapkan dari ini tidak mau kan, harus mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita dapat berjumpa di tempat yang sangat sederhana ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun, hari kelahirannya Nabiullah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak di hari yaumul kiamah, insya Allah. Yang selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ustadz Ansori. Cukup segini aja Pak ya, maaf tidak hafal. Yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita di jalanan yang ya seperti inilah keadaannya Pak. Mohon maaf, memang tidak ada persiapan yang sangat khusus, hanya ya sederhana aja. Namun hakikat daripada keluarga kami di Gang 1 ini, warga Gang 1, warga RT 1314 punya inisiatif mengadakan peringatan ini. Mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, adik-adik, saudara sekalian yang sudah berkenan membantu melaksanakan rutinan pengajian ini, baik moral, material, dan spiritualnya. Semoga dalam rangka uluran tangan Bapak Ibu Saudara ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
Tak lupa pula kita panjatkan, kita aturkan kepada ibu-ibu yang selama ini beberapa hari ini kami tidak punya rencana, tidak ada musyawarah, namun dalam partisipasi ibu-ibu ini bisa mengadakan hal yang sedemikian rupa. Saya ucapkan terima kasih betul, terima kasih sekali. Semoga jerih payah ibu-ibu untuk menggembirakan putra-putri kita nanti mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak berpanjang lebar, cukup sekian sambutan dari saya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbah Jono yang telah menyampaikan sambutannya. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tiba lagi ini saatnya untuk kita menyimak, memperhatikan tausiah atau ceramah tentang Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muharif Ansori. Kepada beliau saya silakan. Allahumma sholli alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kenceng itu jauh salamnya. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Allahul Ghafur yang telah menciptakan alam ini dengan subur dan makmur. Walau diri kita bukan gubernur, bukan direktur, bukan arsitektur, bukan pula public figure, tapi kita sebagai hamba Allah tidak boleh tidak boleh tidak boleh hidup semangat belajar anak-anak soleh tidak boleh luntur, kendur, agar dapat belajar dengan tertib sesuai dengan Rasul. Banyak-banyaklah membaca Al-Quran dan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama termasyhur. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang saya muliakan segenap para tokoh agama,
tokoh sesepuh di lingkungan RT 13 dan RT 14. Nggih. Kemudian yang saya muliakan juga para mbah yai, ustadz, ustazah, adik-adik semua, mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di dunia, insya Allah nanti di akhirat masuk surga semuanya. Amin amin ya rabbal. Senang pada malam hari ini saya bertemu dengan warga RT 13 dan 14. Alhamdulillah. Kenapa saya senang? Karena pada kesempatan malam hari ini meskipun dalam keadaan acaranya tidak dirancang jauh-jauh hari kata Mbah tadi, tapi alhamdulillah ini sudah cukup luar biasa karena anak-anak dari tadi matanya sudah mulai ke atas, Mbah. Ada uang 5.000 yang nempel di situ, gantung di situ. Arek-arek itu opo. Yang baik Pak. Lihat itu kalau ganti warna abang, warna merah itu nggak sempat acara itu Bu. Nggak sempat selesai acaranya kalau warna abang itu. Ente. Ya alhamdulillah semarak Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini patut kita syukuri. Saya sepanjang jalan dari Bengkuring, Pak, Bu, rumah saya di Bengkuring. Tadi saya lewat yang jalan yang itu, saya hitung ada 4 yang mengadakan acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini. Baru di daerah seputar Lempake, belum lagi di luar sana. Artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memperingati Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang terus kita budayakan daripada sekedar acara-acara dangdutan, daripada acara sedikit-dikit acara yang kurang bermanfaat. Tapi alhamdulillah kita semuanya pada kesempatan malam hari ini membuat satu acara yang sungguh luar biasa, yang mana mungkin di kampung yang lain gak seperti ini. Yang belas ya ada tadi tuh kayak di tempat saya tuh lagi ada jaranan. Tapi alhamdulillah di kampung kita ini, kampung Pian ini, saya dulu pas masih remaja ikut lomba MTQ mewakili Lempake Bapak Ibu. Saya tinggal di Bengkuring. Kenapa? Karena saya difasilitasi ibaratnya para pemain bola yang terkenal itu, ibaratnya seperti itu. Kalau MTQ sangat-sangat dihargai di lingkungan Lempake. Bahkan saya juara 1 lomba musabaqah syarhil Quran tingkat kota Samarinda mewakili Kelurahan Lempake, mewakili Kecamatan Samarinda Utara, dan alhamdulillah saya dapat juara 1 berkat izin Allah mewakili Kelurahan Lempake. Artinya apa? Warga Lempake ini saya sungguh bahagia karena kenapa? Syiar agama itu sangat luar biasa menyambut kehadiran kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin kita semua sejenak bersalawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Semuanya salatullah
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pripun kabare? Ape? Alhamdulillah. Bisa saya sedikit-dikit Pak Ai bahasa Jawa, kurang Banjar campur Bugis. Bahasa Jawa. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ketemu dengan peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada anak-anak kita, adik-adik semua, gimana kabarnya? Halo, apa kabarnya anak-anak soleh? Anak-anak solehah. Ya Allah, subhanallah, mudah-mudahan kita semua sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Kenapa saya katakan mudah-mudahan kita semua sehat? Karena nikmat yang tidak bisa dibayar adalah nikmat kesehatan. Itu sangat penting. Kalau kita sakit-sakitan, waduh, di rumah terus pokoknya, maunya tiduran terus. Kenapa? Karena kondisi yang tidak memungkinkan. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-1447 Hijriah, yang mana kita perlu mengingat bagaimana kanjeng Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sejak kecil ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Sedih tidak adik-adik kalau ditinggalkan ayah dan ibunya? Kalau sedih kita harus bersyukur masih punya orang tua. Ini jangan sedikit-dikit melawan orang tua. Disuruh belajar malah main Nah, Bunda, Ibu, iya lihat anak-anak kita saat ini lebih sering megang HP ketimbang megang Quran. Betul atau betul? Ayah, betul tidak anak kita sekarang ini lebih sering megang HP ditimbang megang Al-Quran? Betul atau betul Pak? Nah, ini ada anak-anak yang suka anomali. Nah, bajunya apa tuh Bu? Tungtung sahur. Coba disuruh nyanyi tungtung sahur, hafal sampai nama yang saya itu nggak tahu. Coba ya, saya pancing depannya, dia bisa jawab itu. Coba tung sahur. Nah, lanjutkan tung sahur. Din. Nah, mah din Pak. Coba tak suruh lanjutkan ayat ini. Insya Allah nanti dapat hadiah dari panitia. Siapa yang berani? Berani coba? Ayo, ada enggak? Siapa yang berani? Harus dipancing iki. Apa nih? Warna abang atau warna apa nih? Abang berani. Nah, ente. Bablas. Ayo, siapa yang mau berani maju dulu? Ayo coba, saya mau lihat anak warga RT 13, RT 14, siapa yang berani ke depan? Berani sambung ayat? Coba dulu siapa yang berani? Ayo, ada adik-adik yang berani? Lanjutkan ayat, angkat tangannya, dapat hadiah dari Ustaz. Ayo, siapa yang mau? Ayo maju, siapa yang berani? Hah? Maju aja dulu, siapa tahu rezekinya dapat hadiah dari Ustaz.
Ayo maju. Oke, siapa mau coba? Ayo. Waduh, ayo semangat maju. Minimal warna biru dapatnya, ayo. Biru jam. Warna biru ulangi kan dia. Ayo maju. Malah siun-siunan nama temannya Pak. Tuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kita bercerita dulu tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kecil sudah hidup mandiri. Sudah hidup anak-anak, apa artinya mandiri? Mandi sendiri. Mandi sendiri, piye toh? Bukan cuma mandi sendiri, makan sendiri, apalagi hah? Tidur sendiri, apalagi ada di cuci piring sendiri, katanya. Betulkah itu Bapak Ibu? Insya Allah di kampung sini sudah anak-anaknya bisa mandiri. Adik-adik, Rasulullah itu jadi pedagang sejak kecil Pak Bu. Rasulullah itu sudah berdagang. Jadi profesi yang mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah satunya adalah pedagang. Ada yang dodolan nih? Libur. Oke. Alhamdulillah. Berarti usaha kita, pekerjaan kita itu pekerjaan yang dimuliakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sejak usia berapa adik-adik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdagang? Berapa tahun? Berapa? Hah? 8 atau 9? 9 atau 10? 10 atau 11? Sejak usia kecil 8 tahun sudah belajar berdagang. Sampai di usia 12 tahun beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdagang ke negeri Syam. Berdagangnya keliling dunia, berperdagangan internasional. Alhamdulillah. Ada binatang lewat iklan. Artinya ketika kita hidup dan bekerja sebagai pedagang, ayah ibu tercinta, alhamdulillah, berarti pekerjaan kita ini foto yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi pertanyaan, Rasulullah itu dipercaya mengembala kambing dan diamanahi oleh banyak orang, dititipkan kambingnya untuk dijualkan oleh baginda Nabi Muhammad. Karena apa? Benar, karena jujur. Karena jujur. Jadi pesan pertama yang dapat kita ambil hikmah dan pelajaran dari Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup itu perlu jujur. Tapi permasalahannya, wong cilik disuruh jujur, tapi pejabatnya nah, tapi
tidak semua pejabat, tapi kebanyakan tidak jujur. Akhirnya ketangkep oleh KPK, Bu. Pak, ketangkep gara-gara tidak amanah. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya. Selama ini apakah kita sudah dipercaya oleh orang atau belum? Orang yang kuliahnya tinggi-tinggi sampai S1, S2, S3, S-teler, intinya harus hidup itu harus jujur. Apalah artinya nilai kalau tidak bernilai? Saya sering sampaikan kepada mahasiswa saya, kepada siswa-siswa saya, biar kamu hebat kayak apa, IP kamu sempurna nah, nilaimu 100 nah, tapi kalau kamu suka bohong, ibarat ember bocor, diisi ilmu tapi tidak diamalkan. Sekarang ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu sifat ini saja sulit kita berikan amanah ini kepada para pemimpin kita. Padahal jelas Kanjeng Nabi mengajarkan sampai diberi julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya karena kejujurannya luar biasa. Tapi permasalahannya saat ini, anak-anak yang sekolah masih pada nyontek atau enggak? Insya Allah di sini tidak, insya Allah Bu, tidak. Ini hebat anak pian ini. Insya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bicara tentang kejujuran ini sangat mahal Pak, Bu. Kejujuran ini sangat mahal dan sangat langka. Kalau kita pedagang yang jujur, tidak mengurang-urangi timbangan, insya Allah kita tidak miring kiri dan miring kanan. Artinya seimbang. Ketika kita berdagang itu tidak mengurangi timbangan, insya Allah berapapun hasil jerih payah kita, hal itu membawa berkah. Apa itu berkah? Ziyadatan khair. Apa itu ziyadatan khair? Bertambah kebaikan dan kebaikan yang terus bertambah. Jujur akan membuat hidup kita akan lebih berkah. Tapi ketika kita tidak jujur, salah satunya orang tidak akan mau percaya lagi sama kita. Untuk itulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kejujuran ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita nanti menjadi pemimpin yang bahasa Jermannya apa ke bahasa Jerman itu? Apa bahasa Jermannya? Bahasa Jermannya apa tuh? Pak anu. Yo today leader tomorrow. Wah, ini maksud saya bahasa Jerman ini. Yo today leader tomorrow. Pemuda hari ini, anak-anak hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Saat kita punya anak yang merupakan amanah dari Allah, sekali lagi saya ulangi, amanah ini dari Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, harus kita jaga. Jangan sampai
Jangan sampai anak kita ini sibuk tiktokan. Ada yang sibuk tiktokan, Bu? Ada. Ikuti challenge-challenge yang dapat duit itu nah. Yang joget-joget tanpa edah itu. Ada di sini? Nggak ada. Di situ nah, di lab-lab itu nah, Pak, Bu. Nah, joget, baru selain joget masuk lumpur supaya dapat gift bunga singa. Katanya lumayan Ustaz, 100.000, 500.000. Ya tapi nggak begitu juga kerjanya. Nyebur, Bu, nyebur di paret, dikasih lumpur mukanya, mandi lumpur. Uangnya bisa jadi halal tapi kurang berkah, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya memberi lebih baik daripada menerima. Artinya kita disuruh rajin-rajin bersedekah. Sedekah bagi orang yang punya ilmu, sedekahnya dengan ilmu. Bagi orang yang tenaganya kayak Samson, tenaganya yang kuat, Mbak. Artinya tenaganya yang kuat ini maka digunakan untuk hal-hal yang positif, untuk misalnya ngangkat kayu, bangun ini, bangun itu untuk kemaslahatan umat. Insya Allah pahalane sing gede besar. Artinya hidup ini kita disuruh untuk jujur. Pertama jujur, kemudian yang kedua baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain jujur, beliau juga sebagai seorang guru. Bapak Ibu di sini ada yang guru ngaji? Ada. Ibu ada yang guru ngaji? Ada guru SD, guru SMP, guru SMA. Alhamdulillah. Dosen. Alhamdulillah, artinya hampir semuanya ada. Prosesor tuh apa? Profesor ini kampung orang. Artinya Rasulullah itu sebagai pendidik yang terbaik, Bapak Ibu. Bayangkan kanjeng Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW itu punya 4 murid yang jadi presiden. Nah, luar biasa. Siapa? Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib. Luar biasa. Rasulullah punya murid yang luar biasa yang jadi presiden. Kalau bahasa sekarang, bahasa orang Indonesianya jadi presidennya, jadi pemimpinnya Abu Bakar yang terkenal dengan kesetiaannya kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab yang dengan tegasnya membela agama Islam. Utsman bin Affan yang terkenal dengan dermawannya. Ali bin Abi Thalib yang terkenal dengan ilmunya dan kecerdasannya. Jadi kalau guru ini dibilang beban negara, setuju kada Bu? Setuju tidak Bu? Pak, setuju gak Pak kalau guru beban negara? Jadi siapa yang beban negara Bapak Ibu? Anggota dewan yang beban negara. Takut saya ngomong ini. Kena tangkep. Bareng-bareng tangkep. Karena sekarang ini gara-gara lisan, gara-gara ucapan, akhirnya rumah dijarah oleh rakyat. Gara-gara bilang orang Indonesia tolol. Makanya Rasulullah mengingatkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul
khairan awliyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Bahasa Bugise menengah. Oh Jawa itu menengah, artinya diam aja. Makanya jangan bilang orang Indonesia tolol, akibatnya rumahnya dijarah oleh rakyat gara-gara mulute apa bahasanya lambemu gitu. Nah akibatnya kenapa? Gara-gara ucapannya nggak bisa dijaga. Makanya adik-adik ngomongnya harus santun kepada bapak dan ibunya, sama mbahnya. Tuh kata bapak ibu, ngomongnya nggak boleh keras ke. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa wabil walidaini ihsana. Disuruh berbuat baik kepada ibu dan bapak. Fala taqul lahuma uffin. Tidak boleh bentak dan tidak boleh berkata ah. Nah belajar dulu, mau sholat dulu nah, nanti dulu mainnya. Malas nah, aku lagi sibuk. Nah tidak boleh. Berkata ah aja nggak boleh, apalagi membantah. Ada yang mau jadi anak durhaka, ada yang mau masuk surga atau neraka. Nah kalau mau masuk surga harus apa nak? Harus berbuat baik kepada orang tua. Rasulullah sejak kecil ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Kalian harus bersyukur karena ayah dan ibu kalian masih hidup, masih sehat, masih bisa sekolahkan kalian semua. Nah makanya harus jaga ucapannya. Nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh bully. Tahu bully nak? Tahu. Apa bully? Bule. Bukan itu. Apa bully tuh? Nggak boleh ngolok-ngolok temannya, mementang-mentang temannya gendut dibilang gendut, mentang-mentang temannya hitam, nggak boleh diolok. Nggak boleh. Allah itu melihat manusia bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak lihat dari warna kulitnya, tidak dilihat dari skincare-nya. Skincare pulang. Bu, ada yang pakai skincare nggak di sini, Ibu? Banyak. Apa skincare-nya, Bu? Banyak. Menu pagi lain, menu siang lain, menu malam lain. Tapi tidak apa-apa, asal kecantikan ibu-ibu dikhususkan kepada suami. Ya. Alhamdulillah. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai guru teladan yang luar biasa yang punya 4 presiden sekaligus, punya murid jadi presiden, 4 presiden sekaligus, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib. Luar biasa kanjeng Nabi. Belum lagi kanjeng Nabi kita ini merupakan pemimpin yang hebat. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, fabima rahmatin minallahi
Konsep Rasulullah dalam menjadi pemimpin penuh dengan kelemah lembutan, bukan mengatakan guru beban negara, bukan juga menyalahkan guru. Jangan sampai kita jadi pemimpin yang arogan. Nah, jangan sampai kalau kita diberikan amanah untuk memimpin apapun itu harus amanah, tidak boleh arogan atau berbuat sewenang-wenang atau berbuat apa itu seenak dewe. Jangan, jadi harus berbuat orang-orang yang senantiasa menjadi pemimpin yang amanah, yang disenangi oleh rakyatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alamate ana semuanya iku papat. Coba kalau ini anak-anak, coba ini lanjutkan. Tung sahur. Nah, coba kita sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang berani maju? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tadi kan masih bingung. Kayaknya ini susah deh soalnya. Enggak, saya kasih clue dikit ya. Saya kasih satu kata atau dua kata sedikit ya. Qul ya. Siapa berani maju? Qul ya. Qul ya apa itu? Siapa yang berani? Biru. Kayak baju Ustaz warna biru. Uang biru. Takut baru dikasih sedikit cluenya. Wailul. Dikit sudah saya kasih sekarang. Wailul. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul. Ayo maju yang cinta Nabi. Yang cinta Nabi itu sering-sering baca Quran, hafal Qurannya, surah-surah pendeknya hafal. Ayo coba maju. Wailul. Ayo wailul. Bisikin Pak, coba, ada apa dibisikin anaknya. Waduh, masih malu-malu isin-isin. Ada yang putri mau maju? Ada, coba tak terawang Ki. Ada yang mau maju? Lumayan warna biru. Ayo, siapa yang berani? Wailul. Siapa yang berani? Ayo. Artinya di zaman sekarang ini kita harus bersyukur ayah ibu kalau punya anak yang sudah banyak hafalan surah-surah pendek. Artinya minimal juz 30. Wailul. Ayo siapa berani? Ada yang berani? Nanti Ustaz dibilangnya bohong lagi iki loh. Lu dek ini apa iki? Mana biru ini? Nah, biru betulan. Sungguhan iki. Ayo siapa maju? Dapat 5 es krim. Siapa bisa? Wailun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan saat ini adalah bagaimana kita meneladani kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, seperti ayat yang disampaikan oleh Qari'ah tadi, seperti ayah yang sampaikan tadi, bahwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri baginda Rasulullah suri teladan yang sangat baik. Bahkan orang asing yang namanya Michael Hurt. Siapa bu? Sopo iku orang mana? Orang RT 13 kalah ini. Michael Hurt, orang luar negeri, dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History, 100 tokoh terkemuka di dunia, nomor 1 baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh luar biasa kanjeng Nabi kita. Namun sangat disayangkan idola anak-anak zaman sekarang mengidolakan Roblox. Apa Roblox? Mengidolakan siapa lagi? Siapa Ronaldo? 1, 2, 3. Tahu dia Pak? Siapa yang mengidolakan Messi? Ronaldo. Mengidolakan opa-opa Korea, anak remaja perempuan. BTS. Oh siung tuh. Nontonnya drama Korea nangis terus. Hidup tak seindah drama Korea bu. Ngono toh. Hidup ini memang banyak ujian, tapi ujian kita tidak sebesar ujian dari baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ujiannya di atas ujian-ujian para nabi lainnya. Nabi misalnya saja Nabi punya kesusahan paling banyak itu kesusahannya Nabi Muhammad SAW. Bayangkan sejak kecil ditinggalkan ayah ibunya, tapi beliau hidup mandiri. Tidak lama kemudian keluarganya meninggal dunia juga. Banyak yang meninggalkan beliau, tapi beliau tetap kuat. Belum lagi ujian ketika beliau dilempar oleh batu oleh orang-orang jahiliyah. Belum lagi ketika beliau menghadapi yang namanya perang itu luar biasa. Beliau sebagai panglima perang 60 kali perang itu pada saat itu. Alhamdulillah umat Islam menang, banyak menangnya. Alhamdulillah pasukannya sedikit tapi Allah membersamai kita. Tapi permasalahan saat ini yang sama-sama kita cermati, idola anak-anak kita, idolanya pacu jalur, sedikit-dikit den kayak tukang parkir kayak gini-gini terus. Nah gimana deh? Gini, ya apa gini? Nah itu Pak. Sebentar-bentar adek-adek yang cewek-cewek velocity. Ada yang gitu? Ada di sini insya Allah. Jadi tidak semua tontonan dijadikan tuntunan. Tidak boleh semua yang kita tonton di HP itu bisa diikuti. Harus ada filternya, harus ada saringannya. Nggak boleh semuanya ditelen, nggak boleh semuanya dilakukan. Ada joget gini, skop ikut skop.
Ada ini viral yang baru, ikut juga yang viral-viral joget-joget. Nih, sekarang lagi musim tabola bale, ikut juga joget Nona Ambon. Ikut joget-joget, disuruh ngaji, malas banget. Baby. Nona Ambon, ini Nona Ambon iki. Oh ini pisang Ambon. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Idola kita harus baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh mengidolakan artis hanya tipis saja. Tapi idola kita harus baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, kenapa kita harus mengidolakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena beliau ketika khutbah terakhirnya menyampaikan bahwa nanti ada orang hamba Allah yang tidak pernah melihatku, tidak pernah bertemu denganku, tapi dia cinta, rajin selawatan, rajin pengajian, dia sering menyebut-nyebut namaku, sering berselawat kepadaku. Ingatlah, itu adalah nanti umat yang kurindukan, yaitu kita semuanya. Yang diingat Kanjeng Nabi ketika sakaratul maut bukan istrinya, Pak, bukan anaknya, Bu, bukan istrinya, Pak, Bu. Yang diingat adalah umatku, yaitu kita semuanya. Tapi sayang, seribu sayang, zaman sekarang sudah canggih, tapi kita secara tidak langsung masih saja dijajah oleh orang-orang asing. Apa buktinya? Buktinya kita sering lihat WA dari baca-baca Al-Qur'annya, buka Facebooknya tiap hari, baca Qur'annya jarang-jarang. Yasin aja belum hafal, padahal sudah bertahun-tahun. Yasin wal Qur'an innaka la ala siratim Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz, saya sudah tua, kayak apa saya ini belajar? Allah tidak pernah mengurus kita apa kita sudah harus langsung bisa atau belum. Tapi yang Allah inginkan kita disuruh belajar dan terus belajar. Ketika kita masih terbata-bata ngajinya, pahalanya 2 kali lipat ketimbang yang lancar. Artinya apa? Artinya Allah memberikan kelebihan pahala untuk orang yang mau berusaha memperbaiki bacaan Qur'annya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan artinya petunjuk, lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Sekarang anak-anak sudah semakin langka membaca Qur'annya. Sekarang anak-anak sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan game-gamenya, beli dikit-dikit beli top up, FF, Mobile Legend, Roblox, Minecraft dan lain-lain. Apa heronya? Ayo, heronya apa? Skill elit mengaji sulit. Skill elit ngaji nesu. Nauzubillah ini.
Makanya kalau kita tahu Rasulullah menitipkan warisan terbaik yakni Al-Quran, rajin-rajin dibaca dan kita pelajari. Masih aman waktunya Pak? Masih Yai? Alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit lagi kita lanjutkan. Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum, Rasulullah SAW meninggalkan 2 wasiat. Ketika kita wasiatnya ini kita pelihara betul-betul. Apa itu? Kitabullah, Al-Qur'an, wa sunnatur Rasulullah, sunnah-sunnah dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup kita akan selamat. Rajin baca Al-Quran, rajin sholawatan. Rasulullah bilang, siapa orang yang paling sulit di muka bumi ini? Jawabannya adalah orang yang males sholawatan. Makanya kita disuruh untuk banyak-banyak bersalawat. Rohatil, langsung saja Abdullah, Aminah, siapa lagi? Abu Thalib atau Abdul Muthalib? Nanti kalian perlu belajar lagi tentang silsilah keturunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak-banyak sholawat, karena sholawat itu bikin hati adem. Ibu sambil masak sambil sholawatan ya Bu. Sholatullah salamullah, kan enak itu makanannya yang biasanya keasinan jadi enak berkat banyak sholawat. Ada kabu yang keasinan? Kalau kata orang Jawa, kalau keasinan mau kawin lagi Bu. Artinya kita disuruh apapun aktivitas kita disuruh sambil rajin-rajin bersolawat. Orang-orang soleh terdahulu, para yai-yai kita terdahulu tidak pernah melepaskan amalan solawatnya. Di mana-mana ketika beliau bekerja, dalam hatinya hakikatnya bersolawat kepada Rasulullah. Bahkan kalau kita mengkaji ilmu ma'rifatullah, ma'rifat, maka kita akan mengerti bagaimana man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Di dalam batang tubuhnya ada Muhammad dan lain sebagainya. Itu adalah kajian tertutup yang nanti akan dibahas oleh orang-orang tertentu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran jelas punya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka jangan lupa mengaji, jangan lupa bersolawat kepada Rasulullah. Hidup kita anak-anak, hidup kita ini hanya sebentar saja. Maka banyakin, kalau ibarat kalian bertanam, banyak bercocok tanam, banyakin amal solehnya sebagai bekal kita untuk menuju kampung akhirat. Karena nanti kehidupan kita Pak Bu, sekedar mengingatkan saja, kehidupan kita yang abadi selama-lamanya nanti di akhirat.
Kalau baik amalan-amalan kita di dunia, sering sedekah, sering baca Quran, sering bersolawat, nggak suka kelahi-kelahi dengan tetangganya, sering akur, sering senyum, insya Allah masuk surga. Insya Allah kita semuanya akan masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ketika kita menginginkan yang namanya surga, maka yang harus kita lakukan adalah amalan-amalan surga. Apa saja amalan-amalan surga? Salah satunya adalah amalan yang dirindukan oleh surga adalah talil Quran, rajin baca Al-Quran. Adik-adik rajin dah baca Qurannya, rajin ke TPA situ, rajin tidak? Rajin dah datangin guru ngajinya. Alhamdulillah. Jangan bilang sama ibu sama ayah, "Ma, Pa, saya mau ngaji," tapi sekalinya singgah ke rumah teman, main main ML, Mobile Legend, Roblox, Minecraft. Kayak apa mau ngajinya cepat pindah, cepat hatam? Kalau ngajinya saja malas, makanya rajin mengaji. Tadi Ustadz coba kasih sinyal sedikit supaya bisa maju. Wailul, apa wailul itu? Nah, ada yang berani coba itu? Siapa tahu berhasil. Wailun, nah dikit sudah tuh. Tapi insya Allah kita semua nanti akan belajar dan ada waktunya kita semua akan bisa asal rajin belajar. Rajin apa anak-anak? Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagai mengukir di atas air. Nah, artinya kalau sudah dewasa agak sedikit tumbuh karena keterbatasan usia kita. Artinya anak-anak ini yang punya otaknya cerdas harus dari kecil sejak dini rajin belajar, bukan rajin bermain. Kita dibodohi oleh orang-orang barat. Orang-orang barat betul nggak merangin kita kayak Israel nyerang Palestina. Tapi orang barat pintar ngasih anak-anak kita diracuni supaya bodoh-bodoh, disuruh main game. Akhirnya nggak mau lagi sholat, nggak mau lagi ngaji, nggak mau lagi bantu orang tuanya. Kebanyakan kasar sama orang tuanya, marah-marah nggak jelas. Akibat kebanyakan nonton YouTube, kebanyakan main TikTok, kebanyakan main game-game kelahi. Akibatnya hatinya keras lagi kasar. Makanya penting memperingati Maulid Nabi supaya kita dilembutkan banyak-banyak sholawat. Apa kabar adik-adik, masih semangat? Semangat malam atau semangat pagi? Malam tapi ini memang ujiannya ketika kita kalau anak-anak lagi main game matanya melek. Tapi kalau sudah belajar dengarkan ceramah itu seperti ditiup dinina boboin oleh setan bu. Gak usah kita hadiri Maulid Nabi di sini. Enak kita main TikTokan aja malam ini.
Akhirnya ibu nggak jadi kesini gara-gara ada sibuk tiktokan. Enak kita malam ini kita video callan aja. Akhirnya nggak sempat ke pengajian, nggak sempat ngikutin maulid-maulidan karena sibuk dengan HP. Kita dituhankan oleh HP. Apabila HP tidak bisa dilepas dari genggamannya, maka kita diperingatkan, disuruh oleh mode airplane, apa itu? Mode pesawat. Matikan perangkat dunia kita, hubungkan hati kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kata bahasa orang inteleknya, disuruh untuk kurangi distraksi. Melihat layar handphone itu dikurangi, karena satu bisa merusak mata, kedua mempengaruhi saraf otak kita. Nah, Pak, Bu, harus kita bongkar ini malam ini. Keseringan lihat HP bisa merusak mata kita. Kemudian yang kedua, masuk ke sistem apa namanya, saraf-saraf kita. Kalau bahkan anak-anak kita yang kecanduan yang namanya HP, maka di sekolah tidak akan konsentrasi belajarnya. Bapak ibu saya guru di SD, guru agama. Saya sempat nanya sama anak murid saya di SD Normal Islam Jalan Ahmad Dahlan. Di situ saya ngajar. Dulu saya ngajar kelas 3, 4, 5, 6. Sekarang ngajar kelas 1, kelas 2. Saya tanya sama anak murid saya kelas 1, kelas 2, kenapa ngantuk pagi-pagi? Sekalinya begadang sampai jam 12, jam 1 bablas angin. Kebanyakan main game, orang tua kurang pengawasan. Akibatnya apa? Akibatnya anak kita ketika dijelaskan oleh gurunya melongo. Yang dia pikirkan, pulang ini saya main game, melanjutkan apa namanya challenge ini, lanjutkan level ini. Akibatnya di sekolahan ketika guru ada menyuruh untuk ulangan dadakan, kalian tidak siap. Zaman bapak ibu kita sekolah nak, susah punya buku, tanyain. Bah, kita zaman sekolah dulu gimana? Banyakan nyatet, buku tulis nggak cukup kalau cuma satu itu. Ada part 2, ada buku kedua, ada buku ketiga, karena penuh dengan catatan. Tapi naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik, generasi gen apa sekarang, gen apa ini Bu? Gen alpha. Bahasanya gen alpha Pak. Gen alpha itu artinya anak-anak yang usia seperti anak-anak kita ini sudah jago digital teknologi, tapi sayang seribu sayang, entah kemana-mana fantasinya itu, tidak konsentrasi lagi belajarnya gara-gara HP. Makanya kita harus bongkar ini, bongkar kebiasaan orang-orang jahiliyah ingin merusakkan orang-orang Islam, khususnya orang-orang Indonesia. Diperanginya, dikasih hal-hal yang menarik supaya malas belajar. Bahkan literasi orang Indonesia hampir posisi paling bawah. Budaya membaca orang Indonesia sudah merosot peringkat bawah dunia. Bukan peringkat atas, tapi peringkat bawah, dasar klasemen. Kalau bola dasar klasemen tuh tidak lama apa? Degrasi.
Ini makanya patut mari kita sama-sama. Rasulullah mengingatkan, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wal muslimah. Menuntut ilmu adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan. Bahkan hadisnya cuma sampai muslim. Fariidatun ala kulli muslim. Cakupannya untuk laki-laki dan perempuan. Wajib menuntut ilmu. Yang penting masih hidup. Tidak mesti harus nunggu tua, masih muda, sudah tua, tetap harus mau belajar. Apalagi bocah-bocah cilik harus kudu rajin belajar. Nah, terakhir jam piro iki? Takut saya kemalaman nanti ibu-ibu besok ini nggak jadi kerja bakti. Ada kerja bakti nggak Pak besok Pak? Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir sebagai penutup sebelum kita akhiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, izinkan saya merangkum sedikit apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermakna buat kita semua. Yang pertama, Rasulullah itu adalah pedagang yang jujur. Makanya apapun profesi kita harus belajar jadi orang yang jujur. Kalau bahasa orang inteleknya harus punya integritas, bahasa kerennya. Tapi bahasa mudahnya adalah harus punya kejujuran. Karena ini barang langka, sifat langka yang dilakukan oleh manusia abad modern sekarang ini. Makanya harus jujur, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang perlu kita ingat bahwasanya Rasulullah SAW adalah guru yang penyabar, yang punya 4 presiden, murid presiden 4 sekaligus. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu semua gurunya adalah Rasulullah itu tidak hanya menyampaikan ilmu, tapi menyampaikan dan mencontohkan adab, memberikan teladan, memberikan contoh terbaik bagi umatnya. Ketika umatnya bertanya amalan apa yang paling utama, ketika itu yang bertanya ini malas sholat, kemudian Rasulullah menjawab amalan yang paling utama adalah sholat tepat waktu. Ketika bertemu dengan muridnya yang lain, amalan apa yang paling utama Rasulullah? Ketika itu orangnya suka marah, Rasulullah bilang adalah sabar dalam menahan amarahmu. Artinya apa? Lain orang, lain nasihat beliau, melihat karakter dan posisi dari siapa yang bertanya. Artinya jadi guru harus pandai-pandai menyesuaikan diri. Anak-anak kita, Bapak Ibu sebagai guru, bahwasanya anak-anak kita ini tidak suka juga dikasarin, tapi tidak bisa juga dicuekin dan lain sebagainya. Karena bahaya Pak, kalau dimanja betul, ungah kalau bahasa Banjar, makin jadi. Kalau dikerasin malas tambahnya dia. Jadi ada cara atau trik yang harus kita lakukan. Ambil dulu hatinya, baru arahkan dengan perlahan-lahan. Sebagaimana Rasulullah SAW dengan lemah lembut dan menggiring anak-anak muridnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Rasulullah menjadi pemimpin yang lemah lembut. Jadilah kita pemimpin rumah tangga, pemimpin kampung kita, pemimpin ini, organisasi itu. Paling tidak kita bisa memberikan teladan yang baik. Jangan sampai kita berkata kasar. Dan yang terakhir, rajin baca Quran dan bersolawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan memberikan ibrah, memberikan hikmah, memberikan pelajaran berharga buat hidup kita. Betapa pentingnya kejujuran,
betapa pentingnya menjadi guru, betapa pentingnya menjadi pemimpin yang amanah, yang benar-benar berhati lembut, berkata dengan lemah lembut, dan bagaimana caranya hidup di dunia ini rajin baca Quran dan rajin sholawatan. Mudah-mudahan apa yang dapat kula sampaikan bermanfaat. Saya minta maaf, minta ridho, minta halal kepada Bapak, Ibu, Mbah semuanya. Kemudian adik-adik, jika ada tutur kata saya, ucapan saya yang kurang sopan, saya minta maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kita umur yang panjang, memberikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatil kiram wa qarabatil kiram lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan asatidina wa muallimina wa masayyikhina hayyan wa mayyitan. Allahumma aftah lana abwaba rizki wal khair wa abwaba rahmah wa abwaba ni'mah wa abwaba al-quwwah وأبواب الصحة يا الله وأبواب الصحة يا الله وأبواب الصحة يا الله وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وبنور هدايتك وبنور علمك وبنور نبينا محمد صلى الله عليه wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, di kesempatan malam hari ini ya Allah, kami menadahkan kedua tangan kami ya Allah, bersyukuri atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Terima kasih ya Allah atas segala rezeki yang telah Engkau limpahkan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ketuk hati kami ya Allah jika selama ini kami jauh dari Allah. Maafkan kami ya Allah jika selama ini kami terlalu cinta kepada dunia ya Allah, kami terlalu hubbud dunia ya Allah. Maafkan kami ya Allah, maafkan kami ya Allah. Maafkan jikalau kami lalai untuk menjaga anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami yang masih malas ya Allah. Ketuk hati anak-anak kami ya Allah. Tolong ubah perilakunya Allah, dari pemarah menjadi penyabar, dari suka berkata kasar menjadi berkata yang santun ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Berikanlah kesehatan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Jika orang tua kami telah tiada ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, ciumkan bau surganya ya Allah. Rabbana hablana min azwajina
وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم تقبل الله منكم Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ustaz Mu'adz Ansori yang telah memberikan tausiah, memberikan pencerahan, memberikan ceramah, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi dapat kita resapi, dapat kita ambil hikmahnya dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada beliau mudah-mudahan selalu dipanjangkan umurnya, dicukupkan rezekinya sehingga senantiasa dapat bersilaturahmi dengan kita semua di sini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setelah acara hikmah Maulid Nabi ini, silakan kepada Bapak Ibu bisa membagikan hidangan yang sudah ada, satu persatu bisa dinikmati. Kemudian yang tergantung di atas ini gimana Bapak Ibu teknisnya? Kan tidak boleh kita rebutan toh ya? Atau ada yang ngatur? Supaya tertib, kebagian semua. Mari kita atur. Siapa yang ngatur silahkan. Makan dulu Pak. Hah? Makan dulu. Makan dulu. Monggo Pak Ustaz. Jadi Bapak Ibu, mari kita nikmati dulu yang ada. Rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan memberikan barokah untuk kita semua. Namun sebelumnya mari kita membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mudah-mudahan Bapak Ibu atas apa ini yang Bapak Ibu bawa malam ini memberikan barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari silakan Bapak Ibu dinikmati dulu. Tidak perlu dibawa pulang lagi, tadi dibawa datang ke sini bawa pulang lagi. Kita nikmati malam ini dulu di tempat ini sambil kita tunggu waktu yang pas untuk yang di atas ini. Demikian dulu, saya rasa saya akhiri urutan acara pada malam hari ini. Alhamdulillah telah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah tidak hujan sehingga bisa berjalan dengan baik. Dari saya mengantarkan acara ini ada kekurangannya, ada kehilafannya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.